Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi hari ini. Kita akan belajar hari ini yaitu dasar pemrograman JavaScript. Untuk mendapat barokahnya, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada pembelajaran ini sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu. Yang sudah subscribe, saya doakan bahwa kita semua akan mendapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Ini apa sih dasar pemrograman JavaScript, atau apa sih JavaScript itu? JavaScript ini sebenarnya sudah sering kita rasakan, di mana ketika kita mendapatkan satu pesan berupa kotak dialog pada aplikasi-aplikasi web, ya, di mana itu biasanya ada dua tombol, ada OK dan cancel, ada OK, ada tombol input dengan OK dan cancel, kemudian ada beberapa animasi, ya, game, ada beberapa game. Nah, itu pemrogramannya dengan menggunakan JavaScript. Apa itu JavaScript? Mari kita ikutin berikutnya. JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman web yang cukup populer dan biasanya berfungsi untuk memprogram bagaimana perilaku berjalannya suatu halaman web. Pada pembahasan terdahulu kita sudah belajar apa itu HTML, apa itu CSS. HTML itu adalah jadi dasar daripada pemrograman web. Dia berupa tag-tag standar, ya, dimana itu merupakan standar dari halaman-halaman web yang akan menjadi aplikasi web tersebut, ya. Nah, itu dari HTML. Kemudian untuk memperindahnya menggunakan cascading style sheet atau CSS, ya, dan untuk memberikan keindahan dari perilaku dan berjalannya serta terasa hidup suatu halaman website tersebut, maka diperlukanlah salah satu bahasa, namanya adalah JavaScript. Sampai saat ini bahasa JavaScript masih yang terbesar digunakan, kedua kalau nggak salah setelah Python, ya. Dan ada kemungkinan sih mungkin Python akan menggantikan JavaScript, tapi ini belum tahu gimana kabarnya, ya. Sampai selama ini insya Allah JavaScript beberapa tahun ke depan masih sangat digunakan. Dan perlu diingat bahwa JavaScript tidak sama dengan bahasa Java. Bahasa JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang bersifat client side. Jadi tanpa harus ada server, nah tidak ada masalah, dan biasanya terbawa oleh browsernya. Jadi terbawa oleh browsernya, walaupun sekarang sudah ada Node.js yang bersifat server side. Baik. Kenapa ya kita perlu belajar JavaScript? Ya karena apa? Universalnya. Hampir semua aplikasi web itu menggunakan JavaScript. Maka karena dia banyak digunakan, otomatis kita harus belajar bagaimana penggunaan JavaScript dan apa fungsinya, bagaimana menerapkannya. Oke. Nah, kemudian juga JavaScript diperlukan untuk membuat suatu tampilan lebih interaktif. Nah, kalau tampilan hanya statis maka tidak indah, ya. Maka untuk itulah kita juga belajar bagaimana suatu tampilan itu lebih interaktif, ya. Ketika mouse diarahkan akan menjadi apa, ketika mouse tidak ada di atas suatu objek akan ada apa, itu kan lebih interaktif, ya. Nah, maka untuk itu diperlukan pemrograman JavaScript. Kemudian juga yang menjadikan, tadi seperti saya bilang, menjadikan halaman web dari suatu aplikasi web menjadi lebih hidup dan dinamis. Oke, struktur programnya gimana sih? Nah, sebelum kita belajar masuk ke struktur programnya, kita lihat dulu JavaScript ini, karena dia merupakan komponen bahasa pemrograman web dari komponen ketiga, ya, maka dia bisa dimasukkan hampir serupa caranya dengan CSS, yaitu ada internal code, ada external code, dan ada inline code. Internal code ini dia bila diletakkan di dalam halaman HTML tersebut dengan tag script dan ditutup dengan slash script, itu internal code. External code biasanya dia berupa file sendiri terpisah, dan di sana sudah ada codingnya, baik coding dalam function ataupun coding yang berdiri sendiri. Dan biasanya ekstensinya .js dan dimasukkan ke dalam script sebagai src, nanti sebagai src, sebagai source dengan parameter atau atribut source, lalu diarahkan ke file js-nya atau javascript-nya. Jadi ekstensi dari filenya yang digunakan .js biasanya.
Dan ini sudah kita lihat pada pembelajaran mengenai Bootstrap ya. Di sana juga ada script Java dari Bootstrap yang digunakan untuk mengaktifasi atau memperindah penggunaan framework Bootstrap ya. Itu external code. Nah, kalau inline code, apa bedanya inline code? Inline code ini JavaScript-nya, kode JavaScript-nya itu disertakan di dalam kode HTML-nya, baik kode tag HTML, paragraf, P, A, button dan sebagainya, itu di inline code kan ya. Nah, ini dia contohnya juga, misalnya ini yang inline code ini ketika kita membuat halaman web, ketika ditampilkan akan langsung masuk ke menu pencetakan, itu juga inline code. Oke, begitu. Kalau ada pertanyaan silakan jangan lupa di komen ya, di komentar. Kalau ada pertanyaan dengan senang hati, dan bila ini bermanfaat silakan di share. Bagi yang belum subscribe silakan sekali lagi subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan saya doakan bagi yang sudah subscribe untuk selalu mendapatkan berkah dan nikmat dari Allah. Oke, mari kita lanjutkan. Iya, operator pada JavaScript seperti biasa untuk perhitungan ada add, ada plus ya, ada min, ada kali, ada pangkat atau exponentiation ya, ada divisi, pembagian, ada modulus sisa bagi, ada penambahan satu-satu, jadi increment ini menambah satu-satu, misalnya A sama dengan A plus 1, nah ini kita pakainya plus plus, jadi A plus plus, A plus plus itu artinya A sama dengan A plus 1, tapi kalau A plus 2 nggak bisa A plus plus kayak gini ya. Oke, lawannya adalah A min min ini, atau min min ya, min min itu mengurangi satu-satu. Oke, lanjut kita buat mulai praktikumnya. Nah, oke, kita praktikumnya silakan buat folder bernama JavaScript. Boleh di mana saja. Kalau yang menggunakan Apache, boleh pada htdoc-nya dibuat JavaScript foldernya. Kemudian buat file baru bernama kali dengan editor. Silakan pakai Notepad++, pakai Visual Code Editor ya, dan sebagainya, Sublime boleh, silakan ya. Nah, oke, buat struktur HTML-nya dan kita ketik kodenya seperti ini. Oke, struktur HTML-nya adalah mulai dari doctype sampai /HTML, sedangkan kode JavaScript-nya biasanya bisa diletakkan di head, bisa diletakkan di body ya. Ini contohnya kita letakkan di sini di dalam body. Nah, ini nanti adalah menghitung luas, kemudian nanti hasil luasnya itu pertama dia algoritmanya nanti meminta nilai A, kemudian minta nilai B, berikutnya nanti mengalihkan A dan B tadi sehingga disimpan ke dalam variabel C dan ditampilkan dalam dua model. Model yang pertama menampilkan dalam bentuk kotak dialog, ada tulisan hasil kali, nanti ada angka yang diterima dari variabel A yang tadi diminta lebih awal, kemudian menampilkan data variabel B-nya dan menampilkan hasil kalinya dari tahap baris ke-8 ya. Nah, kemudian juga model keduanya memasukkan data ABC tadi pada ID A. Di sini ID A-nya menggunakan tag B ya. Jadi akan berbentuk tebal dari hasil kali ini, nanti akan muncul di sana. Nah, sehingga nanti dia akan tampil dari setelah tulisan hasil kali ini, dan ini nanti akan tampil hasilnya di situ dengan menggunakan get element by ID. Lihat di sini ada kemiripan dengan bahasa Java bahwa kodenya harus pas, mana huruf besar, mana huruf kapital, mana huruf kecil. Jadi nggak boleh Anda menulis get element by ID ini huruf kecil semua, karena memang keywordnya itu get nya kecil, E-nya besar, dan seterusnya seperti tampil pada bagian ini. Dan ada inner HTML ya. Nah, ini mengenai objeknya, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Baik, yuk kita lihat ke hasilnya. Baik, untuk melihat hasilnya boleh diaktifkan Apache-nya, boleh tidak, karena sekali lagi JavaScript bersifat client side, jadi tidak perlu ada aktivasi server. Oke, kita buka browser, jalankan tadi folder kita di localhost. Foldernya bernama JavaScript dan nama filenya adalah kali.html tadi ya, kali.html. Iya, nah maka di sini ada nampak bahwa sesuai dengan algoritmanya tadi bahwa
Pertama dia akan meminta nilai A, ya contohnya nanti nilai A, di sini dia minta nilai A, kita masukin contohnya angka 3 misalnya, kemudian minta nilai B, misalnya kita masukin 4, maka nanti 3 kali 4 adalah 12, ini hasil pertama dengan membuat dialog box, kemudian menampilkan hasilnya di sini. Pada bagian ini kita lihat 3 dan 4 ya. Oke, cara buatnya semudah dengan menggunakan Notepad++ tadi ya, Notepad++. Notepad++, buka Notepad++, ketik kali tadi ya. Oke, kita jadi ketik strukturnya, jangan lupa language-nya menjadi HTML ya. Nah, jadi ketik ya, ini saya lupa pakai head ya, nggak apa-apa lah ya. Tinggal ketik kayak begini, maka tadi algoritmanya. Nah, baik anandaku semua, bahwa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dalam membuat aplikasi itu kita bukan menghafal coding ini, tapi kita mengetikkan coding sesuai dengan algoritma bagaimana permasalahan dipecahkan. Dalam hari ini kita algoritma memecahkan dari permasalahan menghitung perkalian antara dua variabel A dan B. Maka algoritmanya tentu saja pertama kita meminta data A, meminta data B, mengalikannya, menampilkan hasilnya. Maka di sini kita merujuk ke bahasanya, apakah mempunyai input fasilitas input data atau tidak. HTML dan CSS tidak ada punya input data ya. HTML pun ada input data, itu hanya di form ya, tidak ada proses perkaliannya. Nah, maka JavaScript bisa menyelesaikannya ya. Nah, walaupun di sini ditampilkan permintaannya satu-satu blok, satu-satu box input ya. Pertama menginput A, menginput B, kemudian nah ini mengalikannya. Nah, sebaiknya nih atau kata kunci var diberikan supaya nilai variabelnya akan tersimpan dengan baik ya. Nah, kemudian ini menampilkan kotak dialog tadi ya, menampilkan kotak dialog, dan ini memasukkan nilai A, nilai B ke dalam ID masing-masing. Di sini di ID tebalnya yang bernama A, di ID tebal bernama B dan bernama C. Jadi dimasukkan ke sini berdasarkan ini. Jadi get element by ID ini adalah satu metode atau satu cara di JavaScript untuk memasukkan data berdasarkan ID-nya, sehingga ini ada para properti inner HTML-nya diisi dengan nilai A yang diambil dari fungsi from-nya ya. Oke, itu dia hasilnya, jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini, ada hasil kalinya. Oke, kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Baik, berikutnya penjelasannya tadi sudah. Ini ada yang penting ada apa? Yang penting Anda menghafal fungsinya. Ada var, nama variabel diikuti nilai, itu satu. Kemudian ada alert, ada pesannya. Nah, di mana pesan tadi bisa berupa gabungan antara pesan string, beberapa string dengan variabel. Contohnya ini, string pesan 1 dan string pesan 2 digabung dengan variabel di tengah-tengahnya. Kemudian juga ada prompt. Prompt itu menampilkan kotak isian meminta input, kotak dialog input. Ya, disimpan di dalam nama variabel. Jadi cukup menginikan ya. Tinggal lagi nanti kita butuh berapa data ya, berapa prompt nanti ya. Berapa variabel. Nah, ini kemudian berikutnya adalah menggunakan fungsi sederhana. Ini contoh mengalihkan variabel 1 dengan 2 ya. Oke, gitu dan seterusnya tergantung dari rumusnya apa. Bisa bagi, bisa kurang. Tadi ingat bahwa di sini ada beberapa operator, bisa menambah, bisa mengurang, bisa dari modulus, memangkatkan dan sebagainya ya. Baik, ini mengenai jelasan kodenya, hasilnya tadi sudah kelihatan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, praktikum kedua, yaitu perulangan pada JavaScript. Contohnya nanti di sini kita akan mengulang sesuatu perintah berkali-kali dengan menggunakan fungsi for, dengan menggunakan perintah for atau statement for. Struktur for adalah pada JavaScript mirip dengan bahasa Java, ada kata kunci for, buka kurung, kemudian nama variabel counternya dengan nilai awalnya berapa, jangan lupa titik koma, kemudian nilai akhirnya berapa, pembatas akhirnya, jadi ada akhirnya, kemudian berapa perubahannya, ditambah selang 1, selang 2, atau selang berapa ya, biasanya defaultnya 1 ya. Oke, jadi kita isi 1 plus nanti ya, itu gunanya dengan plus. Oke, kita cobakan. Nah, ini kodenya di sini kita akan menampilkan algoritmanya adalah nanti menampilkan tulisan ini judul, kemudian akan membuat perulangan dari 0 sampai 4
ya. Jadi ada 5 bilangan 0, 1, 2, 3, 4 diulang sebanyak 5 kali ya, dari mulai angka 0. Nah, di sini JavaScript-nya lihat dimulai di baris 9 dan ditutup dengan baris 16, diletakkan di dalam body contohnya ini. Nanti dia akan menampilkan hasilnya dalam satu tag paragraf yang bernama ID hasil, sehingga kita menggunakan get element by ID hasil karena di sini nama ID-nya hasil. Kemudian tulisannya itu pertama tak ada tulisan, kita kasih teks ya, ada variabel teks, kita kasih kosong. Kemudian teksnya itu akan ditambahkan terus ya, akan plus teks sama dengan tag. Nah, maka ini teks plus sama dengan ya, tag plus sama dengan itu artinya teks sama dengan tag ya. Tag yang lama sama dengan tag yang baru ditambah ini. Nah, itu makanya disingkatnya menjadi teks plus sama dengan. Jadi plus sama dengan itu artinya variabel ini ditambahkan lagi sebagai ke dalam variabel baru. Jadi kalau mau ditulis besarnya ini bisa ditulis teks sama dengan tag plus baru gitu. Menyingkatnya tag sama dengan tag plus ya, tag sama dengan plus sama dengan tag plus sama dengan artinya sama dengan tag sama dengan tag lama sama dengan tag baru ditambah ini ya. Nah, ini bilangan ke i-nya di sini adalah variabel yang di variabel counternya, jadi nanti akan muncul di sini. Oke, kita lihat hasilnya yuk. Oke, hasilnya tadi jangan lupa kita simpan bernama ulangan, maka kita panggil kali ini buat kita duplikat saja ulangan.html. Oke, lihat jalan ya, maka dia akan berhenti perulangannya, nampilkan sebanyak 5 angka dari 0 sampai 4. Oke, itu dia contoh perulangan. Baik. Oke, beberapa lagi yang kita akan coba lakukan latihan. Contohnya kita akan membuat button ya. Button, ketika suatu button diklik ya, maka akan muncul pesan halo. Oke, ini nama filenya button.html. Oke, kita coba praktekkan. Localhost JavaScript button.html. Oke, nah ini ada tombolnya, ketika diklik ada tombol ini ya. Oke, nah ini tombolnya muncul ketika tombol button ini muncul. Oke, nah di sini kita menggunakan A, tapi bisa juga kalau Anda nggak mau pakai A, ini kita ganti dengan button ya. Dan ini kita tutup dengan slash button ya. Kita simpan, kita lihat hasilnya bedanya dengan A dengan button ya. Nah, tadi A kayak begini. Oke, kita coba lihat button, kita duplikat. Oke, iya, tombolnya agak lebih besar ya. Oke, dan bisa kita pencet ya. Enaknya apa? Beda kalau A, kalau kita arahkan ke sini ada fungsinya enggak ya. Jadi kalau src-nya ada ya ini. Jadi memunculkan ini ya, sun. Nah, munculkan kotak dialog. Jadi di sini ini adalah model yang tadi JavaScript-nya inline code. Jadi kita letakkan di dalam kode, baik di dalam tag yang dari HTML-nya kita masukkan ke sini. Nah, di sini JavaScript-nya menampilkan pesan dalam bentuk kotak dialog halo ya. Jadi ini inline code-nya letakkan di sini. Bila dia berupa fungsi, maka pada inline code-nya kita panggil fungsinya yang tentu kita masukkan ke dalam script JavaScript-nya berupa fungsi. Oke, nanti kita akan pelajari ketika setelah menjadi fungsi ya. Baik, berikutnya kita belajar menyajikan ini tulisan ini di biodata HTML. Nanti dia akan menampilkan biodata tapi langsung ke menu pencetakan. Oke, baik, kita kembali ke sini, kita ganti ini biodata HTML. Nah, ini dia, lihat begitu dijalankan dia akan meminta mencetak ya. Nah, kenapa demikian? Oke, kita lihat codingnya. Di sini seperti biasa strukturnya, tapi pada ini juga contoh dari inline code JavaScript-nya. Pada body-nya ini kita masukkan di
atribut onload dari body supaya dia mencetak. Jadi perintah print, fungsi print ini adalah fungsi mencetak dalam JavaScript ya. Jadi halaman itu dicetakkan ke tujuan pencetakan device cetaknya, baik ke PDF ataupun ke printer ya. Nah, makanya di sini ketika ini sudah di load, maka dia akan masuk ke menu pencetakan. Ini adalah menu pencetakan di Windows 10. Mungkin beda dengan Windows Anda, maka nanti tidak sama tampilannya. Oke, tapi ini akan dicetakkan ke printer. Nah, jadi maka untuk mencetakkan halaman web secara otomatis, masukin dengan inline code print. Ya, ini contohnya. Oke. Oke, berikutnya kita akan coba membuat laba rugi. Nah, ini ada laba rugi, maka nanti menghitung laba rugi pada konsepnya, laba itu adalah modal ditambah pendapatan dikurangi pengeluaran dan biaya. Ini pendapatan kurang ya. Oke. Nah, oke, ini maka algoritmanya apa? Minta modalnya, sistem akan meminta besaran modalnya berapa, total pendapatannya berapa, total pengeluaran berapa, dan total biaya berapa. Kemudian nanti akan dihitung ya. Oke, nah ini fungsinya, silahkan dicoba ya. Nah, ini juga contoh menghitung luas keliling segi 4, luas dan keliling. Jadi ini model yang inline code. Jadi model inline code menghitung luas ya. Oke, kita coba lihat panggil luas. Oke. Luas keliling segi 4, lihat ya. Kita masukin 5 misalnya, panjangnya 7, lebarnya, maka hasilnya langsung ditampilin, tidak pakai kotak dialog. Maka di sini hasilnya dimasukkan ke dalam ID hasilnya di dalam tab paragraf ya, tab P. Nah, maka dia akan ditampilkan di sana. Di sini lihat bahwa pesannya dimunculkan di sana ya, segi 4 dengan ini. Nah, ini contohnya codingnya. Oke. Nah, saya kira itu dulu pembelajaran kita hari ini mengenai dasar pemrograman JavaScript. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan bahas fungsi pada JavaScript dan beberapa perintah lainnya. Oke, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.